6 langkah yang harus diambil Manchester City dan Pep Guardiola untuk rebut kembali gelar Liga Premier Inggris. Dalam 16 musim sebagai pelatih elit, Guardiola hanya gagal memenangkan gelar Liga sebanyak 4 kali, dan ia pasti sudah merencanakan strategi untuk merebut kembali gelar. Man City akan kembali musim depan dengan tekad kuat untuk merebut gelar dari tangan Liverpool. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu mereka lakukan agar trofi hanya absen setahun dari Stadion Etihad. 1. Cari kiper baru. Setahun lalu, posisi kiper City tampak aman dengan Stefan Ortega sebagai cadangan yang andal dan sering brilian untuk Ederson. Pemain Jerman ini bahkan dianggap menjaga asa gelar 2024 dengan penyelamatan luar biasa dari Son Heung-min pada laga kedua terakhir melawan Tottenham. Namun, musim ini menunjukkan City perlu tidak hanya satu, tetapi 2 kiper baru. Ketidakpuasan Guardiola terhadap kedua kipernya terlihat jelas saat imbang 2-2 melawan Brentford pada Januari. Ederson sempat ingin pindah ke Arab Saudi musim panas lalu, tetapi Guardiola membujuknya bertahan. Ederson memang mencatatkan 4 assist musim ini, tetapi kemampuannya mencegah kebobolan telah menurun, terutama di Liga Champions, di mana ia sering menjadi titik lemah. Kontrak Ederson dan Ortega berakhir pada 2026, sehingga City harus bergerak cepat untuk mendatangkan kiper utama baru yang bisa menjaga gawang setidaknya 5 tahun ke depan. Kapten Porto, Diogo Costa, adalah kandidat terdepan. 2. Kelola comeback Rodri. Rodri kini telah kembali berlatih dan mungkin comeback sebelum musim berakhir. Namun, Guardiola harus berhati-hati dalam mengintegrasikan kembali pemenang Ballon d'Or 2024 itu. City harus memastikan ia tidak cedera lagi dengan merotasinya secara berkala, mendengarkan kebutuhannya untuk istirahat, dan membatasi perannya di Piala Dunia antar klub musim panas ini, jika ia dimainkan. Pemain internasional Spanyol ini seharusnya segar secara mental dan fisik musim depan setelah absen lama. Jika Rodri tetap bebas cedera dan mendapat dukungan dari generasi pemain baru, ia bisa memimpin City kembali ke gelar. 3. Datangkan pengganti De Bruyne. Meski jendela transfer diharapkan sibuk untuk City, keputusan terbesar musim panas ini adalah menggantikan Kevin De Bruyne. Masalah cedera dan kesulitan mengeluarkan kemampuan luar biasanya menjadi faktor besar dalam keterpurukan City. City telah lama tahu hari ini akan datang dan memiliki cukup waktu untuk mencari penerus ideal De Bruyne. Florian Wirtz adalah kandidat utama, diikuti Morgan Gibbs White. 4. Kembalikan rasa lapar. Musim lalu, City mencetak sejarah dengan memenangkan gelar Liga keempat berturut-turut, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam 135 tahun sepak bola Inggris. Meski difavoritkan untuk gelar kelima musim ini, tidak mengejutkan jika mereka kehilangan semangat setelah pencapaian bersejarah itu. Skuad yang hampir sama, hanya merekrut Savinho dan kembalinya Ilkay Gundogan musim panas lalu, tidak membantu. Guardiola tidak akan mentolerir kurangnya semangat musim depan. Membangkitkan tim untuk merebut kembali gelar seharusnya lebih mudah daripada mempertahankannya untuk keempat kalinya. Ia bisa memotivasi dengan pendekatan positif atau mengusir pemain yang kehilangan semangat. Apapun pilihannya, tim harus bekerja lebih keras dari musim ini. 5. Suntikan lebih banyak jiwa muda. Banyak yang bilang bahwa usia hanyalah angka, namun musim luar biasa Mohamed Salah tentu menunjukkan para pemain masih bisa tampil di level tertinggi setelah berusia 30 tahun. Tim Guardiola memulai musim dengan skuad tertua keempat di Liga Primer, rata-rata usia 27 tahun. Pada Januari, klub mendatangkan 4 pemain berusia 19 hingga 25 tahun, dan Nico O'Reilly menambah dinamisme muda sejak masuk tim. Proses peremajaan harus berlanjut. Musim panas ini untuk memastikan Guardiola memiliki skuad yang lebih energik, tangguh, dan lapar untuk membawa gelar kembali ke Etihad. 6. Ringankan beban Haaland. Ketergantungan Manchester City pada Erling Haaland sebagai penyumbang utama gol mereka menjadi faktor besar dalam kesulitan mereka musim ini. Banyak yang mungkin mengira pemain lain akan berlomba-lomba menggantikan perannya ketika Haaland mengalami cedera pergelangan kaki dalam pertandingan Piala FA melawan Bournemouth akhir Maret lalu. Namun, dalam 6 pertandingan berikutnya, tak ada pemain City yang mampu mencetak lebih dari 2 gol. Hanya Mateo Kovacic, Nico O'Reilly, dan Omar Marmoush yang berhasil mencetak gol lebih dari sekali selama periode tersebut. Meski Haaland absen selama sebulan terakhir musim ini, ia tetap mencatatkan 3 kali lebih banyak gol Liga dibandingkan pencetak gol terbanyak kedua City, Phil Foden, dengan 21 gol berbanding 7 gol milik gelandang Inggris itu.
Foden bukan satu-satunya yang gagal memenuhi ekspektasi dalam hal mencetak gol. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, dan Jeremy Doku masing-masing hanya mencetak 3 gol di Liga, sementara Savinho dan Jack Grealish hanya mencatatkan 1 gol. Ilkay Gundogan bahkan belum mencetak gol sama sekali. City memutuskan untuk membangun tim di sekitar Haaland ketika mendatangkannya pada 2022, setelah 2 musim sebelumnya sering bermain tanpa penyerang tengah yang diakui. Saat itu, pemain seperti Foden, Julian Alvarez, De Bruyne, dan Gundogan turut berbagi beban mencetak gol bersamanya, membantu City meraih treble pada 2023 dan mempertahankan gelar Liga tahun lalu. Jika City ingin merebut kembali mahkota mereka, para pemain lain harus kembali menemukan ketajaman mencetak gol dan membantu meringankan beban Haaland. Manchester City incar bek kiri Wolves, Rayan Ait-Nouri. Krisis bek kiri terus menghantui Manchester City. Meskipun Pep Guardiola piawai dalam meramu taktik dan mengubah pemain tengah serta bek tengah menjadi bek sayap kiri, seperti yang kerap diperankan Josko Gvardiol dan Nathan Ake, ketiadaan pemain murni di posisi tersebut menjadi masalah laten bagi The Citizens. Kini, sinyal kuat mengarah pada Rayan Ait-Nouri sebagai solusi potensial. Graeme Bailey dari TBR Football melaporkan bahwa Manchester City menunjukkan ketertarikan serius untuk mendatangkan bek kiri Wolverhampton Wanderers tersebut. Bahkan, City dikabarkan telah melakukan pengecekan karakter di luar lapangan, sebuah prosedur standar namun krusial dalam proses perekrutan pemain yang mengindikasikan keseriusan minat mereka. Pemain internasional Aljazair berusia 23 tahun itu secara internal dipandang sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan di lini belakang Guardiola. Diskusi intensif di balik layar telah berlangsung seiring dengan evaluasi opsi yang ada. Meskipun Andrea Cambiaso tetap menjadi incaran jangka panjang, pengalaman Ait-Nouri di Premier League, catatan kebugaran yang solid, serta kemampuan teknisnya menawarkan solusi instan bagi City. Peluang Manchester City untuk mengamankan Ait-Nouri semakin terbuka lebar dengan kesediaan Wolves untuk melepas sang pemain, asalkan klausul rilis sebesar 40 juta pound sterling terpenuhi.